Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada ila yaumil qiyamah. Dan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu melihat sendiri pertarungan itu keras kan, sangat keras, bahkan brutal, bahkan tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi pada saat 2019 mungkin lebih dahsyat lagi pada saat 2024. Karena apa? Karena yang kita saksikan sekarang ini pertarungannya sudah melibatkan kekuatan global. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Imran ayat 140. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak cinta pada seorang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Karena hidup ini adalah al-hayatu aqidah wal jihad. Hidup ini adalah mempertahankan akidah dan jihad. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amril Islam wa amadus salah wa dirwatus salamin jihad fisabilillah. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat, puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah. Oleh karena itu 2024 ini kita wajib berjuang. Makanya ulama-ulama sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan. Kalau 2024 umat Islam kalah, habis sudah. Ini warning dari ulama. Basirah, ketajaman mata hati ulama ini harus digarisbawahi. Makanya kenapa sekarang ini seluruh ulama se-Indonesia turun gunung, Pak? Nah, kalau sudah seluruh ulama se-Indonesia ini turun gunung, berarti Indonesia sedang ada bahaya. Jadi dalam surah Al-Imran ayat 140 ini, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengabarkan tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Artinya apa? Kita sekarang ini sedang dicengkram oleh golkaf, golongan kafir. Ini sunnatullah. Bahkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala yanama Allahu alladziina shadaqu wa la yanamal katibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan ya Allah saya telah beriman? Kata Allah belum cukup, hingga Allah menurunkan mihnah, al-mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Karena dari situ hikmahnya Allah ingin tahu, dengan ujian itu Allah ingin tahu siapa yang istiqomah. Dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya itu. Bahkan dengan ujian ini Allah ingin membersihkan dari barisan orang-orang mukmin di Indonesia ini dari orang-orang munafik. Ini Allah sedang bersih-bersih di Indonesia ini. Kalau kita korelasikan di Indonesia, ini Allah sedang bersih-bersih dengan ujian yang semakin berat dialami oleh umat Islam di Indonesia ini. Allah membersihkan barisan orang mukmin dari orang-orang munafik, sehingga akhirnya kita sekarang bisa melihat dengan jelas yang mukmin jelas, yang munafik juga jelas. Jadi gembongnya munafik di Indonesia ini vulgar, sudah Pak. Mempertontonkan lewat medsos, media sosial. Beda kalau pada masa Rasulullah, orang munafik pada masa Rasulullah itu kan tersembunyi, sirriyah.
Sampai akhirnya Rasulullah memberi amanah kepada sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, daftarnya orang munafik itu. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka, diletakkan di dasarnya neraka, keraknya neraka. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan dalam surah As-Saff ayat 8 sampai 9 ketika pertarungan antara al-haq dan batil ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, ucapan-ucapan mereka, statement-statement mereka. Bisa diartikan kalau kita korelasikan sekarang dengan mesin-mesin informasi mereka. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah. Tapi Allah berjanji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya ini. Meskipun orang-orang kafir benci, tetap Allah menyempurnakan cahaya ad-dinul haq, ad-dinul Islam ini. Coba kita lihat tentang gerakan Islamofobia. Ini kebencian mereka itu luar biasa, Pak. Jadi sekarang pembenci Islam itu dilindungi oleh negara, dilindungi oleh Mabes Polri, digaji dari APBN, diambilkan dari pajak-pajak umat Islam se-Indonesia, termasuk jamaah masjid Ki Ageng Gripik. Jadi pajak-pajak kita itu digunakan untuk membiayai pembenci Islam, buzzer-buzzer. Kenapa saya berani ngomong? Karena saya pernah mengalami. Kan pernah saya sampaikan 2 tahun yang lalu, sebelum satu minggu sebelum Ramadan, saya langsung diberikan surat panggilan dari Bareskrim. Langsung saya baca, ternyata yang melaporkan buzzer istana. Saya dikenai penjara 10 tahun, dikenai sanksi 10 tahun penjara dengan tuduhan makar terhadap negara. Akhirnya saya datangi Bareskrim. Sebelum saya disidik, saya tanya, Pak, makar terhadap negara itu kan bawa senjata. Kalau saya kan cuma ceramah saja. Saya cuma ceramah. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat. Loh, kenapa saya dikenai pasal makar terhadap negara dengan ancaman penjara 10 tahun. Ya ini Ustadz, ini laporan jadi yang melaporkan buzzer istana. Akhirnya monggo silakan disidik. Tepat jam 10 saya disidik di Bareskrim. Langsung terus maraton sampai jam 11 sebelum zuhur. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah yang disampaikan Ustadz ini statement pribadi? Pak, tolong dibuka lagi, diputar lagi video yang ceramah saya di sebuah masjid ini. Akhirnya dibuka. Nah, saya jawab sekarang resmi ini, tolong dimasukkan di BAP. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah hasil istimewa ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor, dan saya hadir, saya ikut mulai dari awal sampai penutupan. Kemudian ada konvensi pers dibacakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Muhyiddin, didampingi oleh Kiai Haji Dr. Anwar Abbas di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Selesai. Ustaz, saya koordinasi dengan pimpinan. Akhirnya penyidik dari Bareskrim koordinasi dengan pimpinan. Selang berapa saat balik lagi, masuk ke ruangan Bareskrim penyidikan, langsung, Ustaz, bisa enggak surat panggilan itu kami minta lagi? Loh, kenapa? Ternyata Ustadz tidak masuk delik hukum. Karena yang disampaikan Ustadz itu konvensi pers resmi Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, akhirnya saya tanda tangani yang surat panggilan itu, diminta untuk tanda tangan, saya serahkan lagi. Akhirnya kemudian sebelum selesai saya tanya, Pak, bolehkah saya mengajukan gugatan balik terhadap buzzer istana? Apa jawabannya?
Loh, Ustadz, nggak bisa. Buzzer istana itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Astagfirullah. Nggak bisa lah kita. Jadi pembenci-pembenci Islam ini dilindungi oleh negara sekarang ini, digaji oleh negara dari pajaknya umat Islam se-Indonesia ini. Jadi ini pertarungannya luar biasa, dan itu tidak lepas daripada cengkraman dua negara adidaya, yaitu Cina dan Amerika. Ini dua bayang-bayang yang mengeksploitasi Indonesia. Bahkan Bapak nanti bisa di rumah bisa dibuka Mbah Google ya, 50 fakta Dr. Rizal Ramli mengungkap Indonesia sekarang sudah dijual. 50 fakta. Makanya Pak Presiden Soekarno pernah memberikan statement, kalau kami menghadapi penjajah Belanda, tapi kalian nanti akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Artinya apa, Bapak-bapak? Jadi kita ini sekarang ini menghadapi pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menjual negara ini. Tapi mereka di permukaan, mereka jargonnya apa? Saya Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI. Sementara umat Islam dituduh radikal, intoleransi, teroris. Ini loh Pak, sandiwaranya itu seperti itu. Padahal mereka yang menuduh kita itulah pengkhianat bangsa yang menjual Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar kita sekarang dicengkram oleh imperialisme Cina. Bahkan pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole melakukan riset dan hasilnya dipublish. Jadi ternyata diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Oleh siapa? Mafia Taipan dan komunis Cina. Ini Pak, ini yang harus kita pahami bersama. Kalau Bapak lihat cengkramannya itu sudah luar biasa, semua lini sudah. Jadi kalau kita rinci, ngeri Pak kita. Ngeri. Itu kalau orang yang paham terhadap strategi, ngeri Pak. Kondisi Indonesia sekarang ini. Bahkan ketika saya bertemu beberapa waktu yang lalu dengan Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Jenderal Sunarko mantan Danjen Kopassus, Jenderal Soeharto dan Komandan Marinir Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, dan beberapa pakar-pakar hukum tata negara, beberapa tokoh-tokoh ulama nasional, beberapa aktivis termasuk UI Watch, Universitas Indonesia Watch, gitu. Kita kumpul bersama. Ya Allah, ngeri Pak kondisi Indonesia sekarang. Tapi akhirnya saya diminta memberikan presentasi. Waktu itu dikasih waktu 5 menit. Akhirnya saya sampaikan ayat ini. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladziina min qablihim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang aman wa 'amilus shalihat. Kalau kita kristalkan, kita peras yang mengaplikasikan tauhid wa sunnah, pasti Allah akan menjadikan mereka berkuasa. An-nasr wa tamkin. Jadi nasrullah wa tamkin, pertolongan Allah dan kekuasaan Allah akan berikan. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Thumma takunu khilafatun ala minhaji nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Thumma takunu khilafatun ala minhaji nubuwah. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, menjelaskan secara rinci
apa yang dikabarkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 55 ini. Dan itu sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu saya ulang lagi. Jadi kunci kemenangan dan kejayaan Islam. Boleh jadi musuh-musuh Islam itu memandang bahwa kemenangan dan kejayaan umat Islam adalah mustahil dan omong kosong belaka. Apalagi sekarang Indonesia dicengkeram oleh Cina dan Amerika. Kekuatan adidaya, dua kekuatan adidaya. Tapi kita kaum muslimin harus tetap yakin dengan janji Allah bahwa Allah akan menjadikan pada hamba-hambanya yang aman wa amil salihat, Allah akan berikan nasr wa tamkin, pertolongan dan kekuasaan. Karena hanya keimanan yang murni dan amal saleh yang ikhlas kepada Allah, ini menjadi kunci utama kejayaan dan kemenangan Islam.